Pertama, latar belakang. Masalah yang dihadapi oleh manajemen adalah keterlambatan bahan baku sehingga mengganggu proses produksi. Setiap kegiatan produksi pasti memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Umumnya tujuan yang ingin dicapai adalah mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih besar. Untuk mencapai tujuan tersebut, dimunculkan beberapa biaya dalam hal produksi. Antara lain adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pengertian biaya bahan baku, yang dimana biaya bahan baku itu merupakan komponen biaya yang tersebar dalam pembuatan produk jadi dalam perusahaan manufaktur. Bahan baku yang diolah menjadi produk jadi dengan mengeluarkan biaya konversi. Bahan yang digunakan untuk produksi diklarifikasikan menjadi bahan baku. Baik, terima kasih. Akuntansi biaya bahan baku. Akuntansi biaya bahan baku diklarifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, akuntansi pembelian bahan baku. Yang kedua, akuntansi pemakaian bahan baku. Yang berikutnya, metode pencatatan. Metode pencatatan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, metode fisik. Metode ini hanya ditambah persediaan bahan saja, yang dicatat sedang mutasi. Berkurangnya bahan yang tidak dicatat untuk mengetahui persediaan bahan baku yang diperoleh, dan harus menghitung persediaan bahan baku di gudang pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, metode mutasi persediaan. Dalam metode ini, setiap mutasi harus dicatat dalam kartu persediaan. Pembelian dicatat dalam kolom beli kartu persediaan. Pemakaian dicatat dalam kolom beli kartu. Persediaan jumlah bahan yang tersedia di gudang dapat dilihat dalam kolom sisa kartu persediaan. Saya akan menjelaskan mengenai biaya rata-rata. Persediaan awal dan akhir bahan baku 480.000, akhir 220.000, barang dalam proses 440, akhir 530, barang jadi 670, dan akhir 430. Diminta hitung jumlah rata-rata, hitung besar biaya bahan baku, hitung biaya overhead pabrik, hitung biaya produksi. Jadi jawabannya menghitungkan besarnya biaya bahan baku persediaan bahan baku awal yang berjumlah 480.000, pembelian bahan baku yang berjumlah 400, ongkos angkut pembelian yang berjumlah 180.000 tambah 480.000, potongan pembelian berjumlah 160.000, pembelian bersih 40.000, bahan baku siap digunakan 4.500. Jadi biaya bahan baku dalam pembuatan tas milik PT Subur sebesar 4.280.000. Lanjut lagi, B, menghitung biaya overhead pabrik bahan penolong 1.200. PTKL berjumlah 1.000, biaya listrik pabrik 430, biaya asuransi 120, biaya penyusutan berjumlah 190, biaya lain-lain 245.000, BOP 3.245.000. Jadi BOP yang berjumlah 3.245.000. C, menghitung biaya produksi biaya bahan baku langsung yang berjumlah 4.250.000, biaya tenaga kerja yang berjumlah 8.000, BOP 3.225.000, biaya produksi 15.500. Jadi biaya produksi yang berjumlah 15.500 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan metode pencatatan.
Metode pencatatan perpetual merupakan metode di mana pencatatan dilakukan setiap waktu secara terus-menerus berdasarkan transaksi, pemasukan, dan pengeluaran persediaan barang serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Metode pencatatan perpetual disebut juga sebagai metode buku, yaitu di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar dicatat dalam pembukuan. Dengan menggunakan metode pencatatan persediaan perpetual, maka suatu perusahaan akan menjadi lebih mudah dalam menyusun laporan neraca dan laporan laba rugi, karena dilakukan pencatatan secara berkala, maka perusahaan dapat dengan mudah mengetahui persediaan yang sebenarnya.